Dan sebelum si kakek masuk ke dalam kamarnya, dengan tatapan tajam beliau melihat ke arah nenek, bilang, jangan masuk ke kamarku ya. Besok pagi baru boleh kau buka kamar aku. Dengerin aku baik-baik ya. Ini permintaan terakhir aku. Tolong diturutin, jangan ada yang masuk ke kamar aku. Nah, mendengar ucapan itu sebenarnya nenek juga ketakutan, Wak. Tapi si kakek ini terus menatap nenek sambil berusaha untuk meyakinkan si nenek, Wak. Akhirnya karena nggak punya pilihan lain, nenek pun menuruti permintaan kakek. Iya, kek. Pergilah. Nah, di malam itu, ketika semua sedang tertidur lelap, kejadian mengerikan lagi-lagi menimpa si Dinda. Sekitar jam 3 pagi, Dinda ini tiba-tiba mengerang kesakitan. Ternyata sosok genderuwo yang dilihatnya tadi itu tiba-tiba datang lagi dan berusaha merasuki tubuhnya. Di momen itu, kedua mata si Dinda ini melotot, Wak, tangannya menunjuk ke arah kamar kakek sambil berkata, emang dasar nggak tahu diri kau ya. Sekarang kau buat aku sakit-sakitan. Memang dasar kau setan. Kata dia nunjuk ke si kakek, kau yang setan padahal. Nah, pada saat kesurupan itu Dinda tuh masih bisa ngerasa badannya, tapi semua ucapan gerakan tuh bukan dikendalikan sama si Dinda lagi. Dan di saat itulah Dinda merasa lehernya jadi sakit gitu, macam ada yang nyekek dia. Dinda pun jadi ngerintih kesakitan, aduh mah sakit bunda, sakit bunda. Nah, di saat yang bersamaan nenek pun langsung berlari menuju kamar kakek kan. Tapi nenek seketika langsung ingat tuh tadi pesan kakek, dia dilarang membuka kamar itu sampai pagi. Alhasil apa, nenek cuma bisa teriak aja dari luar kan, manggil-manggil si kakek. Kek, bukalah kek, buka, tolong nih, tengoklah si Dinda, cucumu kesakitan kek, tolonglah keluar dulu sebentar, tolonglah kek. Berkali-kali nenek berteriak manggil kakek, tapi tetap aja, Wak, sayangnya kakek tetap tidak keluar dari rumah, dari kamar. Dan karena nenek nggak berani masuk ke kamar kakek tadi, nenek pun memilih untuk balik lagi, Wak, membantu ayah sama bunda menyadarkan si Dinda. Pada saat itu Dinda masih terus kesakitan karena lehernya terasa seperti ada yang nyekek. Dan hal itu terus berlangsung sampai menjelang subuh, Wak. Memasuki jam 5 pagi, tiba-tiba saja Dinda langsung pingsan tak sadarkan diri. Untungnya pas dicek pada saat itu, Dinda masih bernapas. Mama, udahlah itu deg-degan ya kan, takut, aduh, diambil ya, aku diambil ya. Udah, mereka berusaha sadarkan Dinda dan alhamdulillah Dinda pun langsung tersadar dari pingsannya, Wak. Nah, karena khawatir terjadi sesuatu, Wak, pagi itu juga mereka pun langsung membawa Dinda ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa, dokter bilang kalau kondisi Dinda baik-baik saja. Cuman yang memang masih lemas. Dinda juga langsung diperbolehkan pulang pada hari itu juga. Dinda, ayah, bunda, dan juga nenek pun tiba lagi di rumah sekitar jam 12 siang, Wak. Nah, sesampainya di rumah mereka sadar nih bahwa ternyata kakek belum juga keluar dari dalam kamar. Nah, karena khawatir terjadi sesuatu sama si kakek, nenek pun menyuruh ayah untuk membuka pintu kamarnya si kakek. Tapi pas ayah mencoba buka, Wak, ternyata dikunci dari dalam. Akhirnya ayah pun mendobrak pintu kamar kakek tersebut kan, Wak. Dan ketika pintu kamar kakek akhirnya berhasil dibuka, seketika mereka langsung lemas selemas-lemasnya setelah melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kakek di sana, Wak. Kalian tahu, pada saat itu mereka melihat kakek sudah dalam kondisi tergeletak di lantai dan di sekeliling